warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wal khairu wa syarru bi masyiatillah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak sekalian, kelas 7 SMP ITB Bina Mulia tahun ajaran 2020-2021 yang Bapak cintai. Selamat bergabung dengan SMP Bina Mulia. Di sini Bapak akan menyampaikan materi akidah akhlak. Lebih dahulu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah dengan ketentuannya melalui media virtual ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kajian akidah. Adapun untuk kelas 7, bahasan kita yang pertama adalah akidah Islam. Apa itu akidah, anak-anak sekalian? Akidah secara bahasa adalah dari tata bahasa Arab berasal kata aqodah yang berarti mengikat. Jadi umat Islam itu harus ada ikatan antara kita selaku makhluk, selaku hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingganya dalam istilah kewajiban yang pertama buat umat Islam adalah mengenal dirinya agar mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita harus yakinkan dalam hati kita. Kita harus yakinkan dalam hati, diucapkan dengan lisan dan juga dikerjakan dengan anggota badan. Sebagai pokok dalam ajaran akidah Islam itu adalah sumbernya Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Ikatan antara kita dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-25 Allah berfirman, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun, yang artinya bahwasanya dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad SAW, melainkan kami Allah Subhanahu wa Ta'ala wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Aku, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, akidah Islamiyah sesuai dalam rukun Islam yang pertama, yakni adalah mengucap dua kalimat syahadat. Umat Islam kadang kurang berhati-hati, anak-anak sekalian, dalam mengucapkan dua kalimat syahadat. Maka Bapak contohkan pengucapan dua kalimat syahadat yang benar. Nanti coba anak-anakku sekalian mengikuti. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masih banyak mungkin di antara sekalian yang dengan ringannya
mengucapkan dua kalimat syahadat dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini tidak benar Bapak sekalian. Asyhadu alla ilaha illallah artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Selain Allah tidak ada yang berhak untuk disembah. Jadi kalau kita masih mempercayai ada satu benda yang mempunyai kelebihan yang luar biasa, maka dalam akidah Islam disebutnya dengan berbuat syirik, menyekutukan Allah. Padahal syirik itu adalah perbuatan dosa yang berat untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Luqman Allah firmankan, inna syirka la zulmun adzim, bahwasanya perbuatan musyrik menyekutukan Allah itu adalah dosa yang besar. Lalu dalam pengucapan kalimat syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Anak-anakku sekalian, pelajaran yang mempelajari tentang keesaan Allah itu dinamai dengan pelajaran tauhid. Akidah kita diawali dengan namanya tauhid. Kalimat tauhid diambil dari bahasa Arab yang pertama kalimatnya wahada, yuwahidu tauhidan, yang artinya mengesahkan. Kalau kita sudah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang kita ucapkan ketika kita dalam sholat, bahwasanya semua yang kita lakukan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholat saya, ibadah saya, hidup saya, mati saya, semuanya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anakku sekalian, setelahnya kita meyakini bahwa Allah itu adalah Tuhan kita, tidak ada Tuhan selain Allah, makanya dalam suratul Fatihah kita akan temukan pada ayat yang kelima kalimatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah rangkaian sekalian berkenaan dengan akidah. Kita yakinkan nanti dalam bahasan selanjutnya kita akan mengenal Allah melalui sifat-sifatnya, mengenal Allah dengan asma atau nama-namanya. Selanjutnya Bapak sekalian, kalau orang Islam akidahnya sudah lurus, akidahnya sudah selamat, maka dia itu akan menjadi umat yang kuat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allahi minal mu'minid dha'if wa fi kulli khair ahris ala ma yanfa'uka wastaghna wasta'in billah wa la ta'jiz fa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza wa kadza walakin qul qadarullahi wa ma syaa fa'ala wa in law taftahu amala syaitan. Jadi anak sekalian, bahwasanya kita umat Islam yang kuat akidahnya, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada orang-orang yang lemah akidah.
Orang yang kuat akidah diuji dengan apapun, kondisi apapun, dia senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia senantiasa dalam menghadapi permasalahan selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang akidahnya benar, orang yang imannya kuat, dia tidak pernah mengaku bahwa ini berhasil karena kerja keras. Padahal akidah kita harus kita luruskan bahwa kita bisa berhasil apa yang kita cita-citakan bukan hanya karena kerja keras, tapi di situ ada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia hanya bisa berusaha, ikhtiar, lalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak sekalian, selanjutnya dalam agama kita ada 3 istilah yang populer. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Apa itu Islam? Islam itu asal kata akar bahasanya yakni salimah, yaslamu, islaman, yang artinya menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan selamat terjemahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang telah menyerahkan diri, mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia disebut orang muslim. Setelah dia muslim, maka selanjutnya yakni adalah iman. Iman artinya percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dia percaya dengan ketentuan Allah, percaya dengan adanya Allah, maka disebut orang yang mukmin. Dan yang terakhir itu adalah ihsan. Ihsan artinya adalah dimanapun orang yang Islam, orang yang beriman selalu merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita dalam beribadah, sholat seumpamanya, itu kita harus merasa bahwa kita itu sedang berhadapan dengan Allah. Kita itu sedang berbicara dengan Allah. Sekalipun kita nggak melihat Allah, maka Allah melihat kita. Mudah-mudahan iman kita menjadi iman yang kuat, Islam kita betul-betul Islam yang kafah, lalu kita beranjak kepada ihsan. Kita harus merasa dimanapun kapanpun anak-anakku sekalian merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita merasa diawasi Allah, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang ikhlas. Setelah ikhlas dan orang yang mukhlis, kalau sudah mukhlis insya Allah akan oleh kebahagiaan, bahagia dunia, bahagia akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Anak sekalian, itulah materi pembuka daripada pelajaran akidah akhlak untuk kelas 7. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian sudah punya LKS bisa dibuka, bisa dipelajari. Insya Allah nanti akan Bapak berikan beberapa pertanyaan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.